Udah tampil belum, Bu? Waduh, gawa HP nak anu ya. Asik tenan ini. Berapa jenengan, Pak? Waduh, wes. Sudah tampil ya, Bu ya? Nggih, sampun. Nanti tak share, Oke. Pak. Jadi tak Assalamualaikum rekam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Direkam Bu ya. Nggih, tak rekam. Baik, kita belajar bareng LaTeX, ya. Bukan berarti saya udah paham, sama saja sebetulnya. Saat saya mengerjakan pun selalu bertanya ke Google terkait masalah-masalah yang saya hadapi saat menggunakan LaTeX. Ini kebetulan ada beberapa contoh yang pernah saya kerjakan. Ini adalah template-nya Elsevier ini. Elsevier pun ada beberapa template juga dan beda-beda. Saya luar biasa, ini punya Bu Wiwi sih kemarin. Ini juga luar biasa untuk yang template-nya beda format ternyata, jadi tidak bisa asal pasang-pasang aja. Kemudian ini yang saya buat kemarin untuk template IEEE Access. Ini template-nya IEEE Access ini. Kemudian ini kemarin kebetulan Bu Kusni juga minta tolong untuk jurnalnya. Ini template-nya IJN AA. Kemudian ini yang template converse-nya punya Bu Sari Ayu ya. Ini sudah saya run hasilnya kayak gini. Jadi sebetulnya kita enak sih Bu dengan adanya template-template seperti ini ya. Kita tidak perlu repot bikin dokumen dari awal. Jadi misalnya isian apa-apa yang harus dimasukkan sudah tertera di keterangan biasanya. Contoh ini kan ada confirm paper title ya, confirm paper title judulnya memang harus di sini letaknya. Ini ya. Ya ini. Kemudian untuk yang author dan sebagainya kan pasti sudah bisa ya Bu Sari ya. Itu caranya gimana Pak? Diketik aja terus habis itu di run gitu? Iya, ketik aja terus nanti di run. Untuk menghindari kesalahan yang banyak sebaiknya sering di run aja. Jadi ngubah satu author itu ya. Terus coba dilihat hasilnya benar apa enggak kayak gitu ya. Ini seringkali kadang kita kopas-kopas gitu ada tag-tag tertentu ya yang ikut kopas itu nanti jadinya error itu Bu. Jadi memang hati-hati. Satu-satu berarti. Nah, ya kayak gini misalnya kita mau ganti nama itu kan. Kalau keblok satu kurung awal tutup ini keblok itu kan nanti mesti error. Ya. Satu kurung awal ini yang ikut keblok, ikut keganti saat kita paste. Ini pasti nanti kalau dijalankan error. Makanya seringkali ngubah satu ini dicoba. Kalau nanti masuk ke paragraf, satu paragraf coba lagi, Kalau mau sabar seperti itu. Tapi kalau yang mau yakin, tidak masalah, misalnya introduction semua dikopas, mau dicoba di run ya tidak masalah. Intinya tetap kita harus kehati-hatian ya, prinsip kehati-hatian untuk kopasnya. Iya Pak, siap. Kemudian ada lagi kadang-kadang ada misalnya ya, kalau teks ini biasa ya udah paham ya Bu, tidak masalah ya. Kita masuk ke ini misalnya tabel ya. Tabel Pak. Nah, tabel misalnya. Nah, tabel itu ada yang formatnya minta seperti ini, pakai kotak-kotak kayak gini. Ada juga yang mintanya formatnya seperti ini. Bentar, ini saya yang IEEE ini. Nah, ada yang minta seperti ini Bu, hanya garis-garis kayak gini. Jadi tidak full semua ada garisnya. Paham ya Bu? Tidak ya. Nah, jadi ada yang minta kayak gini, ada yang minta kotak-kotak tadi, seperti tadi. Nah, kalau yang seperti ini mau ngedit masalah garis-garisnya itu, untuk tabel kan kita bisa menggunakan tabel generator Bu. Iya. Sudah pernah pakai Bu? Udah Pak. Yang ya? Nanti keluarannya kayak programnya itu tuh Pak, programnya Iya betul. Nah, saat mau membuat seperti ini, kalau di tabel generator kan dia kotak semua ya. Ya kan? Kotak-kotak juga, sama. Nah, tapi sebaiknya tidak usah pakai kotak semua kalau di tabel generatornya.
Ya, misalnya nah misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini enggak usah dikotak, Bu. Enggak usah dikotak. Kalau mau membuat yang hanya beberapa garis dulu ya. Enggak usah dikotak gini. Polos saja, enggak usah pakai kotak. Enggak usah pakai kotak karena nanti kita bisa tambahkan tag tertentu untuk membuat garisnya itu. Jadi ini aja seperti ini, kemudian di generate, kemudian di kopas ya. Kemudian untuk mengubah seperti ini, itu kita menambahkan tag lagi. Jadi setelah kita apa namanya kopas, jadinya seperti ini nanti. Nah, dari apa namanya tabel generator nanti kita kopas, masukkan ke sini kan, ini kan, sudah kita kopas. Nah, kita nambahkan ini Bu, untuk garis atas itu top rule, mid rule garis tengah, bottom rule garis bawah. Ini top rule, ini top rule, ini mid rule, dan ini adalah bottom rule. Jadi kalau ada yang minta seperti ini, hanya menambahkan ini, top rule, mid rule, bottom rule. Tetapi nanti di atas kita harus menambahkan use package-nya. Paketnya tambahkan lipsum ini. Paket lipsum. Ya. Jadi selama ini pengalaman yang pernah saya pakai di IEEE COG waktu itu, kita menambahkan paket tidak masalah. Jadi paket yang dibutuhkan apa, nanti kita tambahkan tidak masalah. Terus kalau gambar Pak, nyisipin gambar Pak? Kalau nyisipin gambar enak lagi. Nyisipkan gambar, kita pakai begin end itu ya, figur ya. Figur. Nah ini, begin end figur. Nah itu gambarnya kan pakai apa Pak? Pakai MATLAB bisa Pak? Soalnya kalau MATLAB... Maksudnya hasil dari MATLAB itu? Enggak Pak, kalau MATLAB itu kan kecil-kecil ya Pak tulisannya ya? Nah itu memang sering jadi kendala Bu, kalau teks kecil Bu. Ini kasusnya Bu Wiwi kemarin, dia di reject itu karena gambarnya teksnya tidak terbaca. Nah ya itu jadi, Pak. Ini kalau seperti itu, saya seperti ini Bu. Jadi kemarin itu saya reproduksi ulang sih gambarnya sih, Pak edit pakai Photoshop. Oh gitu. Iya. Jadi enggak murni dari MATLAB gitu ya Pak? Hasilnya murni, grafnya murni, hanya teks-teksnya saja yang saya ganti. Jadi gambarnya murni semua. Bentar, tak kasih lihat kemarin. Punya Bu Wiwi ya. Punya Bu Wiwi itu kemarin tunduk. Ini di mana ya kemarin ya? Di chat aja deh, kalau nggak salah di chat ada kok.
Nah, kayak gini ini Bu, punya Bu Wiwi. Nah, ini sudah saya edit ini. Ini sudah saya edit supaya teksnya lebih jelas. Jadi kalau sebelumnya teksnya kecil-kecil. Nah, ini. Pastinya kayak gini. Ini kalau di paper itu lebih kecil lagi sehingga reviewnya enggak jelas bacanya. Dasar bacanya kemudian tak repro lagi di Photoshop, hanya ganti teks-teksnya saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, agak jelas. Kalau grafiknya ini tetap asli dari hasil aplikasinya. Saya enggak tahu pakainya apa Bu Wiwi ya. Nah, ini juga. Ini kan kayak gini, saya edit di Photoshop kayak gini. Nah, ini kan enggak jelas nih, kecil-kecil kayak gini. Kalau di paper kan kecil sekali, tidak bisa di zoom kan? Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca Pak hasilnya Pak. Makanya tak repro semua itu gambarnya. Itu ngaruh ya, Pak, berarti ya? Gara-gara cuma pengaruh Bu. Gitu, di-reject Pak. Iya. Betul, Bu Wiwi di-reject gara-gara gambarnya enggak jelas. Ada ya. Nah, itu. Nah, kita sebetulnya bisa memperbesar ya pakai kayak gini Bu. Kita insert gambar tuh Bu, kita bisa skala gambar itu. Mau ditambahkan seberapa besar? Ini pakai scale 0,75 saya. Kalau misalnya kebesaran yang di scale lagi lebih kecil lagi tidak apa-apa gitu ya. Kemudian ini ada nama filenya. Ya. Kalau jangan pakai ini MATLAB, pakai nih. Kalau saya pakai aplikasi snipping ya. Apa itu Pak? Untuk cropping. Oh, Windows itu ya. Snipping tool Windows ya. Windows ya. Install Pak, install sendiri. Lah ya itu Windows sudah ada bawaan kok snipping tool. Oh, aku install dewe iki, Pak. Waduh. Windows-nya Windows piro 10 apa? Windows. Pak, ini dari tadi ada rekamannya enggak ini? Pak Slamet. Halo Dede, apa kabar? Mumet. Terima kasih Pak Ramek, Dek. Terima kasih Pak Ramek. Ada rekamannya ya, Pak ya? Pakai snipping, Bu. Jadi MATLAB-nya jalan kan, kemudian di crop saja. Kalau pakai snipping kan dia bisa tersimpan sebagai PNG ya. Oh, Pak, siap. Jadi misalnya ini kita snip aja. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini kita bisa simpan sebagai PNG. Oh, enak ya. Tinggal crop ngaten Bu. Iya. Jadi hasilnya saja yang di crop. Pakai itu aja. Ya. Nah, kemudian kalau tabel tadi ya Bu ya. Iya, Pak. Format tabel yang beda garis-garisnya itu ya. Jadi bisa nambahkan package yang dibutuhkan. Tidak hanya itu Bu. Jadi kadang kita kalau di Text Studio ini, jika dia membutuhkan paket tertentu, biasanya dia otomatis saat kita running dia akan download. Jika sudah ada, biasanya gitu. Ya. Tapi kalau pas tidak ada, ya kita tambahkan sendiri. Oke, Pak. Yang penanganan agak ribet adalah tabel. Karena seringkali tabel itu latekan agak kaku ya. Artinya kalau tabelnya kebesaran, satu halaman bisa hanya berisi satu tabel aja. Dan itu bisa di tengah-tengah. Misalnya tabelnya hanya segini toh, ya. Tengah-tengah, atas bawahnya kosong, tidak ada teks. Itu cara ngakilnya bagaimana gitu kan. Nah, itu seringkali kita bisa menggunakan ada format-format yang tag yang dipakai untuk menyempitkan spasi antar huruf, Bu. Yang ini saya pakai. Ya. Jadi ini adalah digunakan untuk menyempitkan spasi antar huruf. Ini kalau saya tidak pakai ini tidak bisa satu kolom. Ini tabel ini bisa melebar. Pak, segini. Kalau misalnya spasinya jarak antar katanya itu di kondens lewat Word kemudian
paste ke situ? Nggak mau, Pak. Ya? Oh, nggak mau ya? Nggak bisa. Ya wes. Ini Pak, kayak gini Pak. Ini pakai ini. Ya, ini awalnya tabel saya segini loh Pak. Pak Ami. Oh iya. Nabrak ya. Ada lagi hanya yang sekedar di fit saja, fit ke satu kolom. Ada yang seperti itu, tapi waktu saya pakai hanya fit saja, ternyata berantakan. Oh. Terus kalau yang atas itu Pak, yang array stretch 1,5 itu buat apa Pak? Mana Bu? Yang atasnya, dia itu tabel. Nah itu renew comment itu. Oh ini. G. Ini dipakai untuk kalau nggak salah spasi ini, spasi antar ini loh. Oh, yang atas bawah itu nggih. Oh, nggih. Nah, antar spasi antar baris ini loh. Nggih. Oh. Spasi antar baris. Nah, itu ada yang apa? Huruf besar toh Pak yang di bagian bawah yang 0,0534. Nah, itu caranya ini. Nggih. Nah, oh ya gini. Ini jangan menggunakan tabel generator ya Bu. Jangan ya. Jadi gini. Oh. Di tabel generator itu kan kita bisa bold ya. Okay. Bisa kita bold kan di sini. Misalnya ini ya. Ini teksnya saya bold. Nah, ini saya bold gini. Teks ini saja. Ini saya bold ya. Kemudian saya ini bukan di teksnya ya. Maaf. Ini nanti ini. Saya bold seperti ini, kemudian saya generate ya. Maka di sini kalau kita kopikan ya manajemen ini ya tadi ya. Manajemen SI ya. Bold sama maaf sekalian, bold sama warna. Nah, warna. Sama warna sekalian. Nah, warna ini kan. Ini saya generate. Nah, ini. Oh, kalau yang full tidak masalah ternyata. Kalau full tidak masalah, Bu. Yang warna nih. Yang warna ada ini. Color HTML FEE ini. Ini kalau kita kopas apa adanya, nanti akan terjadi error. Jadi kalau mau ngasih warna pada huruf, pakainya teks saja. Teks seperti ini. Ini boldnya pakai teks ternyata. Pakai teks BF ini bold. Jadi kalau nanti mau pengen ada warna tertentu di teks tabel, jangan lewat tabel generator ngasih warnanya, tapi harus lewat tagnya di sini di template ini. Ini misalnya tag warna yang apa lupa aku malah ya. Misalnya yang ini yang apa tuh? Yang parameter filter ini ya. Parameter filter. Nah ini kan, ini misalnya kalau kita mau kasih warna merah, ya berarti kasih aja pakai teks. Cara muncul lagi-nya itu gimana Pak? Kenapa? Cara munculin itu loh, saya pikir kalau ngetik langsung ada muncul itu ya Pak? Kalau mau ngetik-ngetik ini, iya. Oh, gitu. Langsung aja. Aku lupa kalau ngasih warna apa ya. Nah gini loh Bu, kalau lupa tuh saya ngasih langsung cari aja di Google. Text, color, patek, ada semuanya pokoknya Google. Nah, sesuai nyari ini.
Nah, text color teksnya apa? Udah, ini copy aja. Pokoknya sambil ngerjakan, nanti pasti selesai dengan bantuan. Nah, red. Teksnya ini kan, teksnya ini. Terus di run. Run, coba. Nah kan, merah. Jadi jangan ngasih warna lewat tabel generator. Pasti nanti ada errornya. Karena pewarnaan dia menggunakan HTML. Di sini nggak kebaca HTML-nya, ya. Iya Pak, siap Pak. Terus persamaan Pak. Persamaan. Matematika. Nah. Ya. Mutrek gue. Persamaannya itu yang banyak kayaknya yang di punya saya di ini ya. Tapi ini ada yang sedikit ding. Ini ada sedikit persamaan di bawah persamaan. Persamaan itu di mana ya Pak? Saya malah belum tahu ya Pak persamaan yang bisa untuk apanya Bu? Equation kan? Equation. Pakai anu aja housemat. Apa Pak? Housemat. Ya, nih. Untuk persamaan pakainya housemat. Oh. Nah, ini. Wah, ternyata akeh banget ya tule yo yang digunakan ya Pak yo. Ya emang gitu Pak. Housemat karo mau. Oh gitu ya. Good. Nah, ini enak. Ini misalnya ya. Kok Pak kok iso ya? Misalnya dari Visual Basic itu langsung diekspor untuk iso ya? Pak aku wis hafal iki lho, Pak. Oh, alah. Yes. Aku ngene yo, Pak Ako wingi aku pas ketemu Pak Ako. Wis Pak kowe ngampus wae, Pak. Sambil apa iki jalan ngerjake buku, tak pandu. Alhamdulillah wingi aku ketemu Pak Ako guyon so lumayan. Anu kan lepe dijebol dadi loro dadi. Iya. Ini Pak Surya mbene Pak Ako. Wis salam. Siji ta Pak wis. Heeh. Ge direnov. Itu lho Pak aku wis hafal rumus-rumus ngene iki. Dene ngomong ngene iki, gawe rumus iki dia hafal di luar kepala, Pak. Pak Ako. Ini rumus ini kayak gini Bu hasilnya. Misalnya apa ya? Misalnya apa Bu? Kayak apa ya? Rumus apa ya Bu? Misalnya linear aja AX plus B gitu misalnya. Hah? Akar MSE aja, akar dari sigma apa ya kemarin Pak Ako ya, akar dari ya itu misalnya itu nggak apa-apa Pak. Ini? Ya, ini tak ulangi ya? Iya. Saya tak anunya apa jenenge ben gak ilang iki. Snapshot. Apa nih jenenge? Tak snap isih. Nah, ini kan. Ini berarti kan dia apa namanya bilangan bagi ya. Kalau bagi berarti pakainya kan yang ini, ya kan? Ini dulu, ya kan? Ya. Terus AB-nya diganti. Jadi kan main B. Main B plus minus. Plus minus. Main B plus minus. Alah. Main B plus minus. Kan? Akar B kuadrat. Akar. Nah, ini kan akar. Oh, tinggal gitu ya Pak. Wah, enak ya Pak. Iya. Oh, alah. Iya Bu. B kuadrat. Oh, ini B kuadrat kan ini Bu. Yeah. Bentar.
B kuadrat kan berarti ini. Oh. Itu B terus B B-nya jadi 2. kuadrat. Oke. Oh. Ini kan? Oke. Nah, terus apa mau? Min 4 AC. Min 4 AC. B kuadrat Di sebelahnya lagi. SQRT B kuadrat min 4 AC. 4 AC. Iya. Nah, gini kan? Oke. Keluar 2A. Terus CD-nya itu 2A. per 2A. Nah, 2A. Oh, gitu. Ya, jadi Ah, tinggal terus copy aja nih. itu di copy aja ya, Ini Pak? di copy. Ya, di copy. Anu ya, start and big equation-nya ya. Oh. Ada start and equation-nya. Mana, Pak? Gitu. Aku dua anu kok, rumus nang kene kok. Oh, yes. Rumusku. Ora ono. Nah, itu, Pak. Iki lho rumus. Lah ya. Result. Belum result. Nah, ini Bu. Dikasih bikin equation. Ya. Terus 1, 2. Bikin equation. Jadi gini. Nah, misalnya gini toh. Okay. Bikin equation. Equation. Nah, toh. Terus dikopas di sini. Oh. Ya. Tadi belum di copy, Pak. Belum tak copy mau nih. Belum bisa. Nah. Ya. Oke. Bikin equation. Nah, ini. Oh, dia langsung nambah sendiri ya, Pak? Samaan 1 per 2. Oh. Iya, itu urut. 1, 2-nya urut. Ini otomatis, Bu. 1, 2 urut. Nanti di bawah bikin rumus lagi otomatis penomorannya urut. Terus kalau misalnya diperbesar, diperkecil itu juga bisa nggak, Pak? Apa? Ini? Ukurannya nggak kayak gitu. Nggak bisa kalau ini. Oh, ini defaultnya dia. Oh. Defaultnya dia ini. Oke, Pak. Soalnya Pak Nova itu ada yang di bold, ada yang apa? Oh, diperbesar ukurannya kayak gitu. Oh, berarti hanya nambahkan ini aja ukuran huruf. Oh, gitu nih, Pak. Tapi defaultnya aja Bu, enggak apa-apa, jangan ini. Ngikuti template masalahnya. Siap-siap. Oke. Kalau misalnya tadi tabel misalnya harus landscape, ya berarti nambah package landscape gitu. Ada package landscape, nanti di tabelnya ditambahkan ada tag landscape gitu. Jadi nanti dia bisa landscape kalau dia ternyata pakai portrait tidak cukup. Kalau misalnya gambarnya gede kan banyak, itu, Pak? Iya, tidak apa-apa. Jadi misalnya gambarnya besar, butuh landscape ya nanti tambahkan landscape itu, tag landscape, package landscape. Keren. Jadi ada kayak gini Bu, ada yang tabel itu mau ditampilkan jadi 2 kolom ini, ya. Di tengah itu ada yang seperti itu. Jadi tidak usah pakai landscape, ya. Tapi kalau butuh besar lagi, panjang kan, tabelnya kayak punya Bui yang jurnal pertama apa yang jurnal 2 kemarin itu tabelnya besar Bu, teksnya sampai ke itu. Nah itu tak ini di landscape, tak tampilkan di landscape akhirnya. Kalau ditampilkan di portrait dia tidak mampu. Terus kalau citasi gimana, Pak? Citasi seperti ini. Ini belum citasi deh. Sudah. Citasi kayak gini tau Bu. Oh iya, yang ini kebetulan
Nah, ini beta template ya. Kalau yang akses ini, template akses yang baru ini, dia referensinya jadi satu file. Nah, ini. Jadi satu file. Oh, apa belum tak buat ya? Oh, sudah. Ini nih. Jadi satu file di sini, Bu. Kalau yang free access yang baru nih, seperti ini. Di bibliografi itu. Nah, tapi kalau yang lainnya biasanya pakai file lain ya. Ini contohnya ini file lain. Ini artikelnya Bu Wiwi itu dia jadi file BIP sendiri, tersimpan di file BIP. Nah, itu caranya gimana, Pak? Kalau itu kita tinggal ini aja, nyiapkan file BIP-nya. Nah, tak bukain file BIP ini contohnya. Nah, ini file BIP, Bu. Jadi saat Bu Sari Ayu mendapatkan artikel untuk referensi, sebaiknya langsung dicari file BIP-nya. Ya, untuk referensinya kan biasanya ada toh. File BIP. Nah, misalnya ini. Misalnya apa ya? Misalnya tentang nah, ini misalnya ya. Ini misalnya ini kita sudah dibaca dan mau dipakai untuk referensi, kita download ini aja. More export citation-nya ini loh. Export citation karena LaTeX pakainya BibTeX, pakainya BibTeX ini. Jadi downloadnya yang BibTeX ini. Ini download. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Iya. Ada kucing masuk loh. Mana tadi itu masuk belum? Oh, ini. Nah, bentuknya seperti ini, Bu. Nah, kita tidak perlu repot-repot ngatur apa namanya, formatnya nanti seperti apa. Wes ikuti template-nya saja, disimpan ke dalam file BIP ini. Nah, ini contohnya. Ini yang punya saya ada banyak ini. Jadi ada artikel, ada apapun tipenya, udah otomatis. Ikuti saat kita download. Ya. Sip Pak Sugi. Sebanyak-banyaknya nanti saya tinggal programnya, saya tinggal copy paste gitu aja ya. Suwun Pak Sugi. Saya biasanya nyimpennya seperti ini supaya gampang mengubah ingat-ingat ya. Biasanya saya pakai yang kayak gini nih, Chen 2019A. Berarti ada referensi dari Chen itu lebih dari satu pada tahun yang sama. Tapi kalau hanya satu toh ya hanya Chen tahunnya. Ini nanti berkaitan dengan saat kita mau citasi di dokumennya. Nah, contohnya ini. Contohnya yang kemarin punya buku Kusni nih, contohnya punya buku Kusni kemarin. Ini nanti manggilnya kayak gini Bu, ini site Chen 2004. Nah, ini. Ini harus satu folder ya, Pak? Harus satu folder. Jadi gini, kalau nanti referensinya BIP-nya beda file, harus satu folder. Tapi kalau berada dalam satu file yang sama dengan file tag-nya, ya tidak masalah, malah enak. Ini yang harus beda. Satu. Terus nama filenya juga jangan diubah-ubah. Kalau dari template-nya misalnya ya
namanya reference ya, udah ben reference namanya, tidak usah diganti-ganti. Karena dia pasti akan memanggil sesuai dengan nama yang sudah dibuat sebelumnya. Tapi kenyataannya nggak bisa, Pak. Seperti Inas itu ngedit apa itu? Tidak ngambil referensi langsung, tapi diedit sendiri. Maksudnya gimana, Pak Ami? Jadi ada misalnya ya, kalau kita pakai Zotero atau pakai Mendeley itu kan in proceeding apa ya, tapi kayak di Inas itu in .2 proc .off apa gitu. Jadi diubah sendiri. Nggak bisa langsung dari Mendeley atau dari Zotero. Itu Pak, pakai apa, Pak? Word ya? Kan enggak, kan kalau saya pakai Mendeley atau apa itu kan langsung terhubung ke tag di Word-nya ya. Nah, kalau misalnya nanti dimasukkan ke sini kan itu tetap ngetik manual ya, Pak Sugi. Oh iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau jenengan dari Word itu ke ini, meskipun sudah pakai apa Zotero tadi ya, Pak ya? Iya. Memang harus ngetik ulang seperti ini, Pak. Dijadikan satu. Nggih. Satu-satu, Pak ya. RWT. Ini Pak Ami. RWT, Pak. Nah, iya ya. Aku sing anu lah. Sing nganggo buat lah. Rasa nganggo latek-latekan lah. Kebanyakan minta ini latek. Kebanyakan latek, Pak. Iya, wes. Ya, kalau yang di satu itu gitu. Karena tulisannya itu memang apik dan nggak bisa di-copy langsung. Iya, betul. Jadi nanti kalau misalnya referensinya tercemar di sini ini lebih banyak daripada yang di daftar pustaka artikel, tidak masalah, Bu, tidak apa-apa, karena yang tampil di artikelnya hanya yang dipakai saja. Tapi kalau yang dicari tidak ada di sini, nanti dia munculnya tanda tanya, tampilnya tanda tanya. Jadi di dalam kotak ini ya 37 nih misalnya kan, 37-nya jadi tanda tanya kalau tidak ada. Itu juga udah otomatis ya, Pak? 1, 2, 3 gitu. Otomatis, ya otomatis. Otomatis sesuai dengan urutan citasi dari awal. Terus kalau masukin di bibliografinya tinggal reference.bib gitu, Pak? Ya, ini kebetulan nama filenya kan reference.bib ya. Iya. Tinggal dikopas saja dari ini toh, yang saya download tadi, di copy aja, copy paste ke sini gitu aja. Di paste gitu. Nggak ngubah apapun. Masalahnya kadang kita mendapatkan artikel yang publishernya seperti ini tidak menyediakan file bib. Ya itu Pak, piye Pak caranya? Nah, itu kita harus melakukan konversi. Ini kan enak, dia langsung menyediakan file bib. Kadang tidak file bib, ada RIS misalnya. Nah, kalau seperti itu, kalau pengen repot ya diketik ulang, kopas gitu ya. Kalau pengen cepet, cari converter online. Ada Pak? Ada, RIS ke BibTeX. Ya. Kalau converter RIS ke BibTeX.